Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu. Ada sukacita? Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Oke, sekarang kita akan memulai ibadah kita. Kita akan buka lagu pertama, lagu pembuka kita dengan lagu Bapakku datang padamu. 1, 2, 3, ayo Bang, mulai. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Angkat sekali lagi ya Bang. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Shalom adik-adik, kita akan memulai ibadah kita pada pagi menjelang siang hari ini. Marilah kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, terima kasih kami persembahkan kehadirat-Mu karena kasih setiamu yang telah menjadikan kami manusia yang fana dan yang terbatas menjadi ciptaan baru, hidup di dalam kerajaan-Mu yang tidak berawal dan berakhir. Hadirlah Engkau di tengah-tengah persekutuan ini untuk menumbuhkan iman dan pengharapan. Baharuilah kami agar layak hidup di dalam kerajaan-Mu. Doa permohonan ini kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik dipersilahkan duduk kembali. Hari ini hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, itu semuanya hari Tuhan. Ayo kita akan angkat pujian lagu selanjutnya. Hari ini harinya Tuhan. Ayo. Ayo adik-adik nyanyi. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan.
Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari, harinya Tuhan. Sambung dengan tangan kanan. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Diluruskan, dibengkokkan, diputar ke belakang. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari. Dilebakkan, dirapatkan, putar ke belakang. Lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Jalan-jalan suka. Jalan-jalan suka, jalan-jalan duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan-jalan suka, jalan-jalan duka, serta Yesus selamanya. Saatnya kita akan tita yang akan dibawakan oleh Kak Maria dan Kak Misha. Sebentar. Hup, dah. Tita ke-6, jangan membunuh. Tita ke-7, jangan berzina. Tita ke-8, jangan mencuri. Adik-adik, kita akan melanjutkan pujian kita kepada Tuhan ya. Oh iya, Kak Mar, Ya, Bang. tahu nggak tema kita minggu ini ya? Tema kita bertumbuh, Bang. Iya, benar, bertumbuh. Kita angkat pujian yuk. Gimana sih bertumbuh ya? Pure, pure, pure gitu loh. Ya, yuk. Pure, 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 benih ditabur. Pure, 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 ditabur lagi. Tuang semua, lihat semua, jatuhnya jatuh di mana saja. Yang jatuhnya di pinggir jalan, semua hilang dimakan burung. Yang jatuhnya di bebatuan, semuanya di kepanasan. Yang jatuhnya di semak duri, menangis kesakitan. Yang jatuhnya di tanah subur, akan bertumbuh dan berbuah lebat. Pure, 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 benih ditabur. Pure, 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 ditabur lagi. Yuk semua lihat sama-sama, benihnya jatuh di mana saja. Yang jatuhnya di pinggir jalan, semuanya hilang dimakan burung. Yang jatuhnya di bebatuan, semua mati kepanasan. Yang jatuhnya di semak duri, menangis kesakitan. Yang jatuhnya di tanah subur, berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat. Adik-adik, sebentar lagi kita mau doa sapaan. Sebelum kita doa sapaan, kita nyanyi satu jari tanganku. Ayo. Satu jari kananku, satu jari kiriku, ku gabung jadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua jari kananku, dua jari kiriku, ku gabung jadi empat, ku buat kamera cekrek. Empat, tiga jari kananku,
adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Hari ini Kak Dear ajak teman kita lagi, Lilin dan Revo. Ayo kita panggil sama-sama. Lilin, Revo, sini dong. Ya, oke, hari ini Kak Dear bersama Lilin dan Revo. Sebelumnya kita mau bersatu di dalam doa. Ikutin Kak Dear ya. Bapak yang baik, sekarang kami mau mendengar firman-Mu. Berkati ya Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, kita mau membaca firman Tuhan yang diambil dari Lukas 8. Ayo, Lukas dari perjanjian apa? Perjanjian baru Kak Dear. Oke, pinter Lilin. Dari perjanjian baru ya. Lukas 8 ayat 4 sampai 11. Kak Dear yang bacakan ya adik-adik bersama dengan orang tua di rumah. Perumpamaan tentang seorang penabur. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota, menggabungkan diri pada Yesus. Berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang, dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-muridnya berkata kepadanya, "Apa maksud perumpamaan itu?" Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti." Inilah perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Adik-adik, kalian masih ingat kan cerita tentang perumpamaan seorang penabur? Sebelumnya kita udah pernah bahas. Yuk kita lihat yuk video berikut ini.
Nah, adik-adik, kita sudah menonton cerita tentang seorang penabur tadi. Nah, adik-adik tentunya masih ingat ya, ada 4 keadaan hati. Jadi, di dalam cerita tentang seorang penabur tadi, ada yang benihnya jatuh di pinggir jalan. Benih yang jatuh di pinggir jalan itu yang bagaimana? Ayo, coba kita tanya teman kita Lilin yuk. Lilin, ya Kak Dear. Tadi kan di dalam cerita itu ada benih yang jatuhnya di pinggir jalan. Lilin bisa ceritakan nggak sedikit? Iya, yang benih yang jatuhnya di pinggir jalan tadi semuanya habis dimakan burung. Iya, benar sekali adik-adik. Itu artinya kita mendengarkan firman Tuhan, tetapi firman-Nya hanya didengar aja, tapi nggak diperhatikan. Contohnya, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ada yang sambil bermain, ada yang sambil main-main HP juga, ngelihat foto-foto. Nah, itu sama dengan benih yang jatuh di pinggir jalan, tetapi dia habis dimakan burung. Nah, yang kedua, ayo yang kedua, Revo ingat nggak? Revo ingat Kak Dear. Nah, coba Revo ceritakan. Benih yang jatuhnya yang kedua itu benihnya jatuh di bebatuan Kak Dear. Ya, benih yang jatuh di bebatuan itu semuanya habis dan mati kepanasan. Ketika matahari terik datang, benihnya mati, kepanasan. Itu artinya mendengar firman Tuhan tetapi tidak mempelajarinya. Kita sebagai anak Tuhan mau mendengarkan firman Tuhan dan mau mempelajari firman Tuhan. Contohnya apa Lilin? Contohnya kita membaca Alkitab. Iya, benar sekali adik-adik. Contohnya kita membaca Alkitab setiap hari. Sekarang benih yang ketiga. Ayo Lilin, benih yang ketiga ada di mana? Benih yang ketiga dia jatuh di semak-semak duri Kak Dear. Iya, kalau benih yang ketiga itu dia jatuh di semak-semak duri. Lalu semaknya bertumbuh, bibitnya bertumbuh, benihnya bertumbuh, tapi benihnya kehimpit sehingga benihnya mati juga. Itu artinya adik-adik, kalau kita mendengarkan firman Tuhan, adik-adik harus yakin dan percaya bahwa firman Tuhan itu membuat hati kita damai, membuat hati kita tenang. Karena di dalam cerita, jika firman Tuhan tadi mengatakan benihnya bertumbuh tetapi terhimpit sama semak duri, itu artinya ada kekhawatiran. Sebagai anak Tuhan, kita tidak perlu khawatir karena firman Tuhan menyatakan kita harus menjadi anak yang berani. Iya Kak Dear, aku juga seperti itu Kak Dear. Aku pernah khawatir, tapi sekarang setelah mendengar firman Tuhan, aku sudah tidak khawatir lagi. Iya, Revo sudah tidak khawatir lagi. Dia menjadi anak yang pemberani dan dia menjadi anak yang yakin sama Tuhan Yesus. Nah adik-adik, yang keempat, ayo yang keempat, benihnya jatuh di mana? Aku Kak Dear, Revo mau jawab. Revo mau jawab. Oke, silakan Revo, sini dekat sama Kak Dear. Benih yang keempat itu dia jatuhnya di tanah yang subur. Tanah yang subur itu tanah yang gampang sekali tumbuh-tumbuhan menjadi lebat, menjadi berbuah Kak Dear. Iya adik-adik, yang keempat itu benihnya jatuh di tanah yang subur sehingga boleh berakar, bertumbuh dan berbuah lebat. Jadi itu artinya kita sebagai anak-anak Tuhan membaca
firman Tuhan, kita bisa melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita tidak perlu khawatir lagi tentang hari esok. Lalu kita boleh melakukan kebaikan, kita boleh melakukan karena kita bersuka cita, jadi kita boleh berbagi sama teman kita. Contohnya apa kita menjadi anak yang berbuah? Contohnya? Ayo apa, Revo? Contohnya kita mau mendengarkan kata-kata orang tua kita, teman-teman. Itu artinya kita bertumbuh dan berbuah. Iya, benar sekali, Revo sudah tahu. Karena firman Tuhan sudah ditanam dalam hati kita yang sedang subur, sehingga firman Tuhan itu boleh berakar di dalam hati kita, lalu bertumbuh, lalu berbuah, menjadi berkat buat teman-teman, menjadi berkat buat mama papa, menjadi berkat buat keluarga, menjadi berkat buat siapa aja yang berada di dekat kita. Jadi kita sebagai anak Tuhan harus menyiapkan hati kita menjadi tanah yang subur, sehingga firman Tuhan yang kita dengar boleh kita pahami, boleh kita lakukan di dalam kehidupan kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Yuk adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya. Ikutin Kak Dear ya. Bapak yang baik, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Berkati kami agar kami boleh memiliki hati yang sukacita, boleh memiliki kondisi hati yang subur, sehingga firman Tuhan yang kami dengar boleh kami pelajari, boleh kami pahami, boleh kami mengerti, sehingga kami boleh melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahannya. Mari kita persiapkan persembahan kita. Kalau sudah, mari kita sama-sama angkat tangan ya Kak Maria. Kita mau katakan, apa yang kubawa ini adalah untuk kerajaan Allah. Ayo kawan, kita angkat pujian sambil mengumpulkan persembahan. Ayolah kawanku. Baik adik-adik, kita akan menyudahi ibadah kita pada siang hari ini. Marilah kita bangkit berdiri.
marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Murah, sumber segala berkat. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau senantiasa melimpahkan berkat-Mu yang mencukupi segala kebutuhan kami. Saat ini kami mempersembahkan hidup dan harta milik kami yang berasal daripadamu. Berkati dan kuduskanlah persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Kiranya Roh Kudus mengajari supaya kami semakin melihat, menyadari dan mensyukuri berkat-Mu yang berlimpah, baik yang telah kami terima maupun yang masih akan Engkau berikan kepada kami, sehingga hati kami tulus memberikan persembahan yang benar ke hadapan-Mu. Terimalah persembahan dan doa ini di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa menurut doa yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan kita. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.